Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 17 Maret 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda bersama saya Naswa Sabita, inilah berita selengkapnya. Koramil 13 Porsea bangun jembatan darurat. Gubernur Sumatera Utara lepas mudik gratis melalui jalur kereta api. Wali Kota Medan berangkatkan 4.000 peserta mudik Pemko Medan 2026. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan komitmen pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk terus menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan Surya saat menghadiri silaturahmi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Amari Caniago Forkopimda Sumut, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Makodam 1 Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Medan pada minggu lalu. Menurut Surya, stabilitas daerah tidak hanya dibangun melalui kekuatan institusi pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga melalui peran aktif tokoh masyarakat sebagai penyejuk dan pengayom di tengah masyarakat. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jemari Caniago mengingatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah agar tetap kompak dalam menjalankan tugas pemerintah. Ia meminta tokoh masyarakat dan jajaran Forkopimda untuk segera meluruskan berbagai isu hoaks yang beredar di tengah masyarakat, seperti isu kelangkaan bahan bakar minyak maupun krisis pangan. Menurutnya, pemerintah memastikan ketersediaan energi dan pangan nasional tetap aman dan mencukupi bagi masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat, Rahmat Syah, berharap kepada penjabat daerah agar tetap menjadi contoh teladan. Dugaan aksi beberapa petugas PLN meminta sejumlah uang untuk pemasangan penggantian meteran listrik di rumah pasangan lansia di Desa Oranghua, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias yang beredar pada konten media sosial diklarifikasi oleh pihak PLN serta keluarga pelanggan. Kericuhan publik terkait kinerja pelayan PLN di wilayah Kabupaten Nias terjadi dalam seminggu terakhir. Pasalnya dipicu akibat memuat postingan atau konten di media sosial hingga viral. Namun belum dipastikan kebenarannya, yakni tuduhan terhadap sejumlah petugas PLN meminta uang Rp600.000 kepada pelanggan yang merupakan pasangan lansia di Desa Oranghua, Kecamatan Bawalato. Awal postingan di media sosial diketahui milik oknum petugas medis di wilayah itu mengabdikan kunjungan petugas PLN yang datang secara rutin untuk memantau dan mencatat meteran listrik di rumah pelanggan, sekaligus melakukan tagihan susulan atas pemakaian daya listrik yang tercatat dalam sistem sejak April 2025 hingga Maret 2026. Namun belum dilakukan pengisian token oleh pelanggan, sementara narasi yang dibuat seolah-olah uang Rp600.000 yang ditagih itu untuk biaya pemasangan dan pergantian meteran listrik, sehingga mengundang empati netizen dan menghujat petugas PLN. Dengan kondisi ini, PLN mengeluarkan klarifikasi jika dana tersebut untuk biaya tagihan susulan. Namun sebelumnya, pemilik akun media sosial telah menghapus postingannya dan meminta maaf kepada publik. Manajer Unit Layanan Pelanggan ULP PLN Gunung Sitoli, Rahmat Adisya Saputra, menjelaskan telah terjadinya anomali atau gangguan pada meteran listrik pelanggan pasangan lansia tersebut. Hilangnya KWH pada layar monitor meteran akan tetapi mencatat di sistem sejumlah daya yang digunakan. Selanjutnya telah diganti meteran yang baru tanpa biaya apapun. Sesuai prosedur, PLN menerbitkan tagihan susulan atas energi listrik yang telah digunakan namun belum tertagih. Nah, tagihan tersebut bukan merupakan denda ataupun sanksi atas penyalahgunaan listrik. Nah, ya. Jadi PLN juga telah melakukan perbaikan pada sistem meter agar pencatatan penggunaan listrik kembali normal. Serta PLN juga berkomitmen ke depannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tuduhan di media sosial turut dibantah pihak keluarga pelanggan Yason Bawe Menewi dan meminta petugas PLN ke depan lebih memperbaiki kinerjanya sehingga masalah gangguan meteran tidak terjadi kembali. Jadi kurang lebih 6 bulan mama ini tidak mengisi. Tapi itu bukan kesalahan orang mama ini.
Karena pada sebelumnya karyawan PLN yang memeriksa atau mengambil foto meteran tetap jalan. Orang Mama ini mana tahu kalau meterannya udah rusak atau apa. Maunya kan yang mengambil foto itu, kalau memang udah ada masalah di meteran, ya silakan laporkan kepada PLN. Jadi kemarin kebetulan datang orang PLN, diperiksalah meteran. Disitulah nampak bahwasanya meteran orang Mama ini ada kelainan, udah blank, jadi nggak nampak KWH-nya. Jadi mereka menghitung tunggakan yang belum pernah mengisi itu dalam kurang lebih 6 bulan. Jadi itulah uang 600 itu. Ya, uang 600 itu uang tunggakan listrik, bukan uang atas pergantian meteran baru. PLN meminta warga agar menyaring informasi. Pemirsa, personel Koramil 13 Persea membangun jembatan darurat untuk mendukung akses menuju area pergunungan Koperasi Merah Putih yang tengah dikembangkan di kawasan Pantai Pasifik, Kecamatan Persea. Personil Koramil 13 Persea membangun jembatan darurat untuk mendukung akses menuju area pergudangan Koperasi Merah Putih yang tengah dikembangkan di kawasan Pantai Pasifik Kecamatan Persea. Pembangunan jembatan darurat ini dilakukan sebagai langkah cepat untuk memastikan mobilitas masyarakat maupun kendaraan pengangkut material dapat berjalan lancar menuju lokasi pembangunan pergudangan. Infrastruktur sementara itu dibangun secara gotong royong oleh personal TNI bersama masyarakat sekitar. Dan Ramil 13 Persea Kapten Infanteri Tetap Lobanto Ruan mengatakan pembangunan jembatan darurat ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah tugas. Khususnya proyek pergunungan yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut. Menurutnya, keberadaan akses yang memadai sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan gudang serta mempermudah distribusi barang ke depannya. Jembatan darurat ini dibangun agar kendaraan pengangkut material dapat melintas dengan aman, berharap langkah ini dapat membantu mempercepat pembangunan pergunungan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya akses jembatan darurat dari Koramil 13 Persea, pembangunan kawasan pergunungan Koperasi Merah Putih di Pantai Pasifik diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan kedepannya mampu menjadi pusat distribusi logistik yang mengguntung aktivitas ekonomi masyarakat dan pariwisata di wilayah Persea dan sekitarnya. Jadi jembatan yang kita bangun ya, untuk akses ke sini, memang sebelumnya ada akses ke sini dari tempat warga masyarakat, tetapi karena ada beberapa masyarakat yang kurang mendukung ya pembangunan ini, sudah kita edukasi beberapa kali dengan Forkopimda, kepala desa dan juga seluruh perangkat desa kurang berkenan. Nah, kita tidak tahu apa problemnya. Sehingga kita berinisiatif ya untuk mengawal bahwa program pemerintah pusat ini harus kita kawal, harus kita bangun sampai selesai. Tujuan kita hanya satu, untuk mesejahterakan masyarakat sesuai dengan program pemerintah pusat yang harus kita dukung. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Kota Padang Sidempuan pada Minggu dini hari. Dalam insiden kebakaran ini, 1 unit rumah semi permanen milik warga ludes terbakar. Warga Jalan Alobin Huta Barat Kampung Dare Ancol Kelurahan Wek 6 Kota Padang Sidempuan pada Minggu dini hari mendadak heboh. Pasalnya warga yang sedang makan sahur dikejutkan adanya 1 unit rumah semi permanen milik Santaria Huta Gaul ludes terbakar. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya sebelum datangnya pemadam kebakaran. Namun kencangnya tiupan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membakar rumah tersebut. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Padang Sidempuan dikerahkan ke lokasi kejadian yang tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Dan kasus kebakaran ini sedang ditangani pihak kepolisian Polres Padang Sidempuan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melepas keberangkatan mudik gratis yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumut di stasiun kereta api Kota Medan. Penggunaan jalur kereta api bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang melintas di Jalan Sumatera Utara. Berdasarkan data, hampir separuh masyarakat Indonesia selalu mudik di setiap Idul Fitri. Data dari Kementerian Perhubungan, mudik di Indonesia sudah menjadi tradisi dan terdapat sekitar 50-60% masyarakat Indonesia selalu mudik. Sumut sendiri masuk menjadi salah satu tujuan mudik terbesar di Indonesia. Terlebih saat momen Idul Fitri, tingginya angka pemudik di Sumut, program mudik gratis terus dilaksanakan untuk mengurangi kendaraan pribadi saat mudik. Penggunaan kendaraan pribadi nilai membuat volume armada semakin banyak di jalan yang menimbulkan faktor kepadatan hingga kemacetan lalu lintas. Pemprov Sumut menyediakan sekitar 5.000 tiket mudik gratis tahun ini. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berharap program mudik gratis melalui jalur kereta api ini bisa membantu masyarakat agar lebih hemat. Ya, harapan kita bisa dinikmati dan bisa dirasakan oleh masyarakat, apalagi yang kemarin belum sempat melihat keluarganya yang menjadi korban, sekaligus mungkin di sana keluarganya yang mungkin masih ada sedikit ataupun masih ada bagian dari terdampak macam. Harapan kita di momen Lebaran ini selain silaturahmi kita untuk saling membantu, karena kita masih ada bekas luka, masih ada luka dalam bencana yang terjadi beberapa kemarin. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara turut serta dalam menyelenggarakan mudik gratis, juga membuka posko mudik pembangunan keluarga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan memberikan layanan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, distribusi alat kontrapsi darurat, ulangan bagi peserta KB aktif, serta konseling keluarga bagi pemudik. Kita kasih layanan ya, ada yang pemeriksaan kesehatan sama layanan KB, kita beri bingkisan lah seperti gimmick-gimmick lah biar supaya lebih semangat lagi keluarga-keluarganya. Yang jelas negara harus hadir, negara dalam hal ini kementerian kami, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga hadir di tengah-tengah masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran tahun ini. Pemirsa, Wali Kota Medan Riko Waas melepas sebanyak 4.000 peserta program mudik bareng Pemko Medan dari Terminal Terpadu Amplas dan berpesan agar seluruh pemudik nyaman hingga sampai ke berbagai tujuan di wilayah Sumatera Utara. Program mudik bareng Pemko Medan ini sudah memasuki tahun kelima digelar pemerintah Kota Medan sebagai solusi transportasi gratis bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri. Riko Waas menegaskan bahwa program mudik bareng merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya minat masyarakat untuk pulang kampung saat Lebaran untuk merayakan bersama keluarga. Dikatakan tradisi mudik telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu program ini selalu dilakukan dalam memfasilitasi masyarakat perantau yang ada di wilayah Kota Medan. Wali Kota Medan menyebut kuota mudik gratis yang disediakan saat ini belum sepenuhnya mampu mengkomorbini seluruh warga yang ingin mengikuti program tersebut. Untuk itu, Pemka Medan berencana tahun berikutnya menambah jumlah peserta dari tahun ini. Program mudik gratis tahun ini melayani 12 kota tujuan, diantaranya Pakpak, Sidikalang, Sibolga, Sipirok, Kota Pinang, Padang Sidempuan, Tarutung, Penyabungan, Mandeling Natal, Rantau Prapat, Sibuhuan, dan Gunung Tua. Pada kesempatan itu, Wali Kota Medan menitipkan pesan kepada para pengemudi bus agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan, mengingat jarak tempuh yang hendak dituju cukup panjang, sehingga kondisi kesehatan dan fokus pengemudi menjadi faktor utama keselamatan pemudik. Ada kuota sebanyak 4.000, ya, kita tadi udah lihat, kita udah lepas. Tip kami adalah bagaimana para pengemudi tetap safety, ya, tetap aman. Di situ tadi juga disampaikan ada nomor pengaduan apabila bus-bus mungkin agak kebut-kebutan atau ada yang kurang nyaman bisa dihubungi ke nomor yang tertera tadi. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari perhatian pemerintah Kota Medan kepada masyarakat Kota Medan yang ingin mudik, ya, kita tetap laksanakan, kita berikan gratis kepada masyarakat. Pelepasan peserta mudik Pemko Medan kemarin turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan, unsur Forkopimda, perwakilan TNI Polri, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Pemirsa, PT Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan menggelar pelepasan peserta mudik bersama bertajuk Mudik Aman Berbagi Harapan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin siang. Program ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan terjangkau. Kegiatan mudik bersama ini diikuti oleh ratusan peserta yang diberangkatkan dari kota Medan menuju berbagai daerah tujuan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain menyediakan fasilitas transportasi, Pegadaian juga memastikan pembekalan, kesiapan operasional, serta keselamatan perjalanan agar para pemudik dapat menikmati perjalanan dengan tenang hingga tiba di tujuan. Para peserta mudik tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut yang sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan antara Pegadaian dan masyarakat. Pemimpin Wilayah 1 Medan PT Pegadaian Yohanes Wulang menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fasilitas yang kita berikan ini yang pertama ada uang saku, kemudian diakomodasi dengan kendaraan berupa bus yang membawa dari titik pelepasan di sini sampai ke titik tujuan. Kemudian ada nanti sarapan snack yang ada dalam perjalanan. Ya harapannya ketika mereka nasabah masyarakat di Sumatera Utara yang ikut mudik gratis ini, mereka tinggal siap fisik, di bis juga ibadah masih tetap jalan, puasa masih tetap berjalan. Ketika pun tiba nanti, mereka masih tetap dalam kondisi sehat, kondisi aman. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjelang puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, diprediksi mengalami lonjakan volume kendaraan yang sangat signifikan di sejumlah ruas jalan tol hingga 167% dibandingkan hari normal. Kenaikan ini didorong oleh kebijakan libur lebaran yang membuat sebagian besar pemudik memilih untuk berangkat lebih awal. Para pemudik biasanya menghindari kecamatan parah yang biasanya terjadi di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas tersebut, pihak pengelola jalan tol telah melakukan persiapan matang sejak jauh-jauh hari. Sebanyak 30 personel tambahan telah direkrut dan disiagakan untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Selain itu, pemeliharaan infrastruktur juga telah dimulai sejak Februari 2026. Yang mencakup perbaikan permukaan jalan, penyesuaian jalur lalu lintas, serta pemeriksaan dan pembaruan kelengkapan rambu-rambu. Upaya sosialitas intensif juga terus dilakukan kepada masyarakat sekitar jalan tol yang hingga saat ini telah menunjukkan hasil positif dengan kondisi tol yang aman dan bebas dari gangguan yang signifikan. Pihak jalan tol juga telah mengoperasikan tol fungsional Sinaksa Simpang Pane yang dimulai pada tanggal 13 Maret lalu hingga pada tanggal 29 Maret 2026 mendatang. Ruas tol Sinaksa Simpang Pane dengan jam operasional setiap hari mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat, dan pembangunan ruas tol Simpang Pane selama periode tersebut tidak dikenakan biaya satu sama sekali atau gratis. Namun bagi pengguna jalan yang datang dari daerah Medan Raya ataupun tebing tinggi menuju Simpang Pane tetap akan dikenakan tarif tol normal saat keluar melalui gerbang tol Sinaksa. Ya, untuk menjelang mudik Lebaran Idul Fitri 2026 kali ini di H-2 itu kita prediksi akan meningkat sebesar 167% atau itu sebanyak 25.000 kendaraan dibanding dengan hari normal itu ada sebanyak 15.535 kendaraan ya. Ini akan terus meningkat menjelang H-1 ataupun juga Hari Raya Idul Fitri Lebaran 2026. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang ini kita prediksi akan meningkat mengingat saat ini hari libur Lebaran pada tahun ini para pemudik atau penyebar jalan ini dapat melakukan mudik lebih awal ya, dan ini kita prediksi akan terus meningkat pada H-2 nantinya. Kelancaran pemudik, pihak pengelola juga setelah memasang media informasi berupa spanduk dan variabel message signs atau VMS dan titik-titik strategis untuk memberikan arahan dan informasi yang jelas kepada para pengendara.
Pemirsa, meski dilarang untuk tidak dilalui karena masih rawan bencana, namun jalur lintas Batu Lubang yang menghubungkan kota Sibolga menuju kota Medan pada musim mudik ternyata masih tetap dilalui para pemudik yang nekat. Hampir di sepanjang jalur lintas Batu Lubang hingga kini masih terlihat di beberapa titik ruas badan jalan yang mengalami keamblasan yang kondisinya cukup ekstrim untuk dilalui kendaraan umum baik roda 2 dan roda 4. Selain kondisi ruas jalan banyak yang amblas, ditambah lagi dengan kondisi tebing yang berada di sisi jalan juga masih terbilang labil sewaktu-waktu mengalami kelongsoran. Meski dengan kondisi yang seperti itu, namun beberapa pemudik hendak menuju ke kampung halaman, terutama mereka yang mudik menggunakan sepeda motor tetap saja terlihat nekat memilih jalur lintas Batu Lubang ketimbang jalur lintas Rampah Poriaha yang tergolong aman. Meski mengaku was-was saat melintasi jalur lintas Batu Lubang, namun para pemudik beralasan jalur mudik Rampah Poriaha terlalu jauh untuk ditempuh sehingga tetap nekat melewati jalur rawan Batu Lubang. Pak berdebu. Selain itu bang gimana bang? Turunan dia, becek beberapa lokasi karena hujan tadi pagi. Jadi ada rasa was-was untuk melintasinya nih bang? Ada pak pasti kan karena licin. Apalagi kereta metik kayak gini pasti licin. Bang. Arus mudik Lebaran memasuki hari kelima jelang Lebaran di ruas tol Tebing Tinggi Medan, tepatnya di kilometer 65 res area B Teluk Mengkudu ramai lancar. Diharapkan kepada pengendara yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan untuk tetap berhati-hati dan jika lelah beristirahat di res area B. Hal tersebut disampaikan perwira pengendali pos pelayanan res area B Ibda Barahuta Barat saat melakukan patroli di sekitar res area tersebut. Perlu diketahui saat ini 6 hari jelang mudik Lebaran kondisi lonjakan kendaraan yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan. Tepatnya di kilometer 65 tol Teluk Mengkudu posisi kendaraan yang datang masih terpantau ramai lancar. Begitu juga tempat parkir masih tersedia bagi pengendara yang singgah dalam lintas mudik Lebaran. Padahal res area B Ibda Barahuta Barat mengatakan saat ini sejumlah fasilitas res area B sudah menyediakan sejumlah food court, jajanan makanan UMKM, serta pos pelayanan dari Pertamina dan SPBU pengisian bahan bakar. Sementara untuk lonjakan kendaraan puncak mudik Lebaran diprediksi akan terjadi 2 hari menuju hari Lebaran. Jika pengemudi dalam keadaan lelah diharapkan istirahat di pos pelayanan atau di kantong parkir dan UMKM. Petugas tetap mengingatkan untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Bahwa dapat kita lihat untuk volume kendaraan masih terpantau normal yang menuju arah Tebing Tinggi ke Medan. Dilihat bahwa volume kendaraan masih dalam keadaan normal. Demikian kami laporkan dari pos pelayanan res area B. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 104237 di Desa Dalu 10B Kecamatan Tanjung Merawah menggelar pesantren kilat untuk meningkatkan pemahaman keagamaan dan karakter mulia siswa serta membagi takjil sekaligus menyantuni siswa-siswi tidak mampu dan yatim piatu. Kegiatan pesantren kilat bertujuan untuk memperkuat karakter spiritualitas, disiplin, dan rasa kepedulian siswa-siswi sejak dini. Melalui kegiatan edukatif seperti tadarus, praktik ibadah, dan kajian Islam bertujuan untuk meningkatkan iman serta pemahaman serta terkait agama Islam. Pesantren kilat ini dilaksanakan sejak memasuki bulan suci Ramadan untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Kepala Sekolah SD Negeri 104237 Nur Halimah mengatakan berbagai kegiatan di bulan suci Ramadan digelar di sekolah mulai dari pesantren kilat, pembagian takjil, dan penyantuni siswa-siswi yang tidak mampu dan yatim piatu. Sebelumnya siswa-siswi, guru, dan kepala sekolah mengumpulkan infak selama lebih kurang 2 minggu. Uang infak yang terkumpul cukup banyak dan dapat memberikan takjil kepada masyarakat pengguna jalan di depan sekolah. Walaupun suasana hujan gerimis tidak menyurut niat anak-anak dan guru untuk berbagi takjil, pembagian takjil seluruh siswa-siswi melakukan membuka bersama sekaligus menyerahkan paket sembako kepada 14 orang siswa-siswi yang tidak mampu dan yatim piatu. Membuat program kepada anak-anak didik kami semuanya. Pertama yaitu
mengadakan pesantren kilat dengan keagamaan seperti membaca Al-Quran, baca Iqra, sholat duha. Di dalam Ramadan ini, yaitu tujuannya supaya anak-anak ini bagi rezeki, bertolong-menolong sama teman-temannya. Jadi dari kecil itu kami membiasakan anak-anak ini saling membantu. Hadir kegiatan ini diharapkan dapat membentuk siswa-siswi yang akhlakul karimah serta kepedulian sosial serta berbagi kepada teman ataupun warga di lingkungan yang sangat membutuhkan. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Rantau Prapat melaksanakan buka puasa bersama warga binaan dan keluarganya. Momen buka puasa ini merupakan tupoksi lapas dalam membina dan mempererat hubungan yang baik antara petugas warga binaan dan keluarganya. Lapas kelas 2A Rantau Prapat menggelar buka puasa bersama yang diikuti ratusan orang perwakilan warga binaan dan keluarganya di areal dalam lapas setempat Lobusona Rantau Selatan Labuhan Batu. Kalapas Rantau Prapat Khairul Bahri Sregar menyebutkan adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk mengkolaborasikan antara petugas dengan warga binaan dan keluarga binaan, serta menjalin hubungan harmonis antara petugas maupun dengan masyarakat luar. Sebagai pelaksanaan tugas fungsi kami untuk meningkatkan pelayanan pada warga binaan dan masyarakat. Menurutnya momen ini bukan sekedar makan bersama, melainkan juga jembatan hati bagi para warga binaan untuk tetap merasakan kasih sayang keluarga. Semangat Ramadan ini dapat membawa perubahan positif bagi perilaku mereka ke depannya. Sekaligus sebagai bentuk komitmen lapas dalam menghadirkan pembinaan yang humoris dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Tujuannya sangat jelas ya. Satu, memang kami ini merupakan melaksanakan perintah dari kementerian dari kantor wilayah yang bertujuan untuk mengkolaborasikan antara kami petugas, warga binaan dan warga masyarakat. Satu lagi tujuan yang lainnya adalah agar dapat hubungan yang harmonis antara kami petugas maupun dengan masyarakat luas. Agar pelaksanaan fungsi kami ini untuk meningkatkan pelayanan kepada warga binaan, masyarakat bisa berjalan maksimal. Jumlah penghuni napi lapas kelas 2A Rantau Prapat saat ini berjumlah 1.377 orang. Hal ini sudah melebihi kapasitas huni yang seharusnya 375 orang. Momentum Ramadan 1447 Hijriah tahun ini menjadi sarana solidaritas jurnalis di Kabupaten Dairi dengan berbagi takjil kepada pengendara yang melintas di jalan raya. Selain sebagai wujud silaturahmi, aksi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang masih berada di jalan saat waktu buka tiba. Dengan mengambil lokasi di Jalan Sisingamaraja Sidikalang, tepatnya di kawasan Tugu Perjuangan, para jurnalis yang tergabung dalam jajaran pengurus Forum Wartawan Kejaksaan atau Forwaka Kabupaten Dairi ini langsung terjun ke jalan menyapa warga dan pengendara yang melintas. Mereka membagikan 200 paket takjil kepada para pengendara dan masyarakat yang melintas. Aksi bagi-bagi takjil ini semakin semarak saat lokasi pembagian takjil diserbu para pengguna jalan yang rata-rata mengenal para jurnalis yang membagikan takjil. Tak hanya sekedar berbagi takjil, tetapi terjadi ajang silaturahmi kepada masyarakat di bulan yang penuh berkah. Salah seorang pengendara Pratiwi yang melintas mengapresiasi aksi para jurnalis ini yang masih mau menyempatkan waktu berbagi takjil di tengah kesibukan melakukan kerja jurnalisnya. Ya, kalau pendapat kami bersyukur Pak. Terus kami nganggap orang Bapak peduli sama kami. Terus kayak pokoknya banyaklah orang lain yang aturannya gak ada, bukannya jadi ada. Baru ini kami nampak kayak gini Pak. Oh iya. Ketua Panitia Fajar Gurnawan mengatakan 200 paket takjil bubur dan mie goreng langsung ludes terbagi. Hanya waktu 1 jam dan langkah kecil dilakukan para jurnalis yang tergabung dalam Forwaka Kabupaten Dairi ini berharap bisa membantu dan memberikan kesan positif kepada para pekerja media. Hari ini melaksanakan kegiatan bagi-bagi takjil buka puasa kepada warga dan pengendara yang melintas di Jalan Sisingamaraja Sidikalang ini. Jadi kami berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa membantu warga atau pengendara yang melaksanakan ibadah puasa sehingga mereka tidak sibuk lagi menyiapkan buka puasa nantinya. Harapan kami dengan kegiatan ini ya bisa membantu masyarakat lah.
Tidak hanya di Kabupaten Dairi, aksi berbagi takjil ini juga digelar secara serentak oleh jurnalis yang tergabung dalam Forwaka Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Di Kota Medan, kegiatan difokuskan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumut dikoordinir langsung oleh pengurus Forwaka Sumut. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, penjualan parsel mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di sejumlah toko di Kota Medan. Seperti toko parsel di salah satu toko buah yang ada di Jalan Gatot Subroto Medan. Sejumlah toko parsel bahkan mengaku kebanjiran pesanan hingga stok yang disiapkan lebih awal ludes diborong pembeli. Salah seorang pegawai toko parsel mengatakan lonjakan penjualan di tahun ini melebihi tahun sebelumnya. Menurut mereka, kenaikan penjualan tersebut turut dipengaruhi promosi melalui media sosial. Untuk saat ini, pedagang parsel mengakui mereka menjual parsel melalui media konten di TikTok sehingga peminatan semakin banyak. Bahkan dari luar kota juga memesankan di antaranya dari Aceh dan daerah lainnya. Dikatakan parsel yang dijual di toko dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp1.500.000 tergantung isi parsel yang dipilih pelanggan. Produk yang ditawarkan juga berisi aneka makanan dan minuman termasuk makanan impor. Tingginya minat pembeli juga membuat stok parsel di toko tersebut habis. Kini pihak toko hanya melayani pesanan yang sudah masuk dari pelanggan. Pemirsa, jelang libur Lebaran sejumlah harga komoditi kebutuhan pangan mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional Kota Medan. Dari pantauan tim liputan TVRI di pasar tradisional Petisah Medan siang tadi, tampak aktivitas jual beli mengalami peningkatan menjelang libur Lebaran. Meningkatnya transaksi perdagangan pasar tradisional mendapat sorotan dari Pemko Medan dengan melakukan peninjauan Wali Kota Medan agar harga komoditi tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti halnya harga daging sapi dikatakan pedagang sejak awal puasa dibanderol seharga Rp140.000 per kilogram hingga hari ini. Sementara harga cabai merah mengalami kenaikan dari harga Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah juga mengalami kenaikan mulai dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu untuk pasokan komoditi pakangan disebutkan pedagang dinilai mencukupi hingga libur Lebaran mendatang. Cabai merah? Cabai merah baru inilah naiknya. Biasanya Rp20.000 kami jual, sekarang ya Rp40.000 naik. Untuk tomat sendiri, bawang putih, bawang merah gimana? Bawang merah lumayan juga sedikit naiknya. Biasa kami jual 30, ini 34, 35. Bawang putih? Bawang putih normal 30. Untuk tomatnya? Tomat biasa 8.000, ini 12. Untuk pasokan sendiri gimana, Pak? Pasokan sih banyak. Cukup ya? Cukup. Asal dari mana, Bu? Asalnya kalau cabenya ya dari beras tagi kita. Pemirsa, jeda panjang kompetisi sepak bola Pegadaian Championship menyebabkan para tim pelatih klub pesertanya harus menerapkan metode jitu untuk menjaga performa pemain nantinya di lapangan, terutama dalam kondisi fisik agar skuad yang ada tetap dalam kondisi bugar meski telah libur panjang. Salah satu klub yang harus mensiasati dan menerapkan strategi jitu guna menjaga kebugaran pemain pada jeda kompetisi selama bulan Ramadan ini adalah PSMS Medan. Tim pelatih klub dengan julukan Ayam Kinantan ini harus menerapkan berbagai cara strategis guna menjaga kebugaran pemain pasca jeda kompetisi berakhir nantinya. Guna mengatasi hal tersebut, tim pelatih PSMS Medan menggunakan cara dengan tetap menggelar latihan bagi skuadnya untuk menjaga kebugaran para pemain. Namun porsi dan volume latihan yang banyak menguras stamina sedikit dikurangi oleh tim pelatih. Pengurangan porsi latihan ini juga mengingat beberapa pegawai PSMS Medan yang juga turut menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang otomatis asupan nutrisi ke dalam tubuh mengalami penurunan. Pelatih PSMS Medan Eko Purcianto menyebutkan latihan fisik tetap dilakukan namun berfokus pada pembentukan massa otot dan mengurangi latihan yang rawan rehidrasi. Di pemain yang kuasa aja. Tetap intensitas tinggi tapi volumenya kurangi. Dan pemain juga antusias untuk menjalankan latihan walaupun di bulan Ramadan, tapi ini menjelang berbuka kita
latihan selesai dan persiapan untuk berangkat. Pelatih PSMS Medan Eko Pujianto menjelaskan kondisi tubuh para pemain yang tetap menjalankan ibadah puasa juga bermanfaat bagi ketahanan stamina nantinya di lapangan saat kompetisi telah kembali bergulir. PSMS Medan akan menghadapi PSPS Pekanbaru di Stadion Utama Subud pada akhir Maret nanti. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat dari sisi room It's the Hubs Kota Medan berikut ini. Pertama, kami mengajak Anda untuk melihat pantauan arus lalu lintas di persimpangan Jalan Iskandar Muda Gajah Mada. Terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar dari Jalan Iskandar Muda menuju Jalan Gajah Mada, begitu pula arah sebaliknya. Bagi pengendara roda 2 diharapkan berhenti di ruang henti khusus yang telah disediakan. Kemudian kita lihat di Simpang Ahmad Yani, Pulau Penang terpantau ramai lancar, namun diprediksi beberapa jam ke depan akan mengalami kecematan karena bersama dengan jam pulang kerja. Meskipun demikian, personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurangi kecematan terjadi. Selanjutnya, untuk melihat pantauan arus lalu lintas di Jalan Sunggal dan Jalan Ring Road. Saat ini terlihat sejumlah kendaraan meningkat yang dari arah Ring Road menuju Asoka. Begitu juga sebaliknya dikarenakan bertepatan dengan jam pulang kerja. Kemudian situasi arus lalu lintas di Jalan Jawa terpantau saat ini arus lalu lintas ramai lancar. Namun diprediksi juga akan mengalami kepadatan kendaraan dikarenakan bersama dengan aktivitas naik turunnya penumpang di stasiun kereta api. Personil Dinas Perhubungan tetap memonitoring situasi terkini guna menghindari antrian kendaraan yang mau masuk ke stasiun ataupun yang mau melintas di jalan tersebut. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu dan makna jalan yang ada, lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Berikut kami informasikan untuk cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 18 Maret 2026. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nabaramita, Tatkirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 18 Maret 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang terjadi di Tapanuli Tengah, Langkat, Mandeling Natal, Padang Lawas, Pakwak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Asahan, dan Humbang Hasudutan. Untuk malam hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di Tapanuli Tengah, Sibolga, Labuhan Batu Selatan, Mandeling Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, dan Humbang Hasudutan. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara diperkirakan 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 100%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 9 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit terdapat 2 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Karo, Langkat, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang di wilayah lereng barat, pegunungan, dan pantai barat, serta lereng timur Sumatera Utara. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi segmen Lintas Andalas. Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintahan Kabupaten Lebong menerbitkan surat edaran Bupati bagi ASN. Surat edaran berisikan untuk tidak menerima segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan tugas maupun jabatan.
upaya pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi atau pemberian hadiah dengan maksud tertentu di lingkungan ASN se-Kabupaten Lebong. Pemerintah daerah menerbitkan surat edaran bupati bagi para ASN dilarang menerima atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas, termasuk dalam perayaan Idul Fitri. Gratifikasi yang dimaksud mencakup permintaan dana ataupun hadiah yang dimaksudkan sebagai THR, baik secara individu ataupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama ASN. Adanya surat edaran tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong Nur Manhuri menegaskan dapat menerima pelaporan jika ada pihak yang menerima gratifikasi sebagaimana yang dimaksud sebelumnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan kepada ASN lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lebong untuk memahami serta mematuhi himbauan yang tertera pada surat edaran Bupati. Benar sudah menerima surat edaran dari Pak Bupati terkait dengan pencegahan korupsi dan gratifikasi, terkhusus masyarakat rekan-rekan ASN di Kabupaten Lebong ini. Nah, harapan kami rekan-rekan ASN dapat memahami dan menjalankan himbauan dari Pak Bupati tersebut. Oke. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Sabang, sebuah pulau yang terletak di arah barat Provinsi Aceh, memiliki pesona alam yang tidak kalah dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Belum lagi dengan Laut Sabang yang begitu memukau, membuat para turis asing betah tinggal di Pulau Sabang. Di ujung barat Indonesia, Sabang menyimpan keindahan yang tak selalu bersuara. Lautnya tenang, alamnya jujur, menghadirkan harmoni yang bisa dirasakan tanpa kata. Sabang sebagai wilayah paling barat Indonesia, dikenal sebagai salah satu tujuan wisata bahari unggulan di Aceh. Perairannya jernih, arusnya bersahabat, menjadikannya lokasi yang aman dan nyaman, baik bagi penyelam pemula maupun berpengalaman. Tak hanya untuk menyelam, Sabang juga menawarkan beragam cara menikmati keindahan alam, menyusuri pantai, menyelam dangkal, atau sekedar menikmati laut dari permukaan. Begitu menyelam di perairan Pulau Rubiah, kita seolah memasuki dunia yang berbeda. Terumbu karang tumbuh sehat menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang hidup berdampingan. Gerak ikan-ikan kecil, warna karang yang alami, menciptakan kehidupan bawah laut yang terus berjalan dalam keheningan. Disinilah keheningan bawah laut justru menghadirkan ketenangan. So after coming up from a dive, normally feeling very, very good because you've just seen such wonderful things and really excited to share those things with the people who've been on your dive and talk about things that have happened. Yeah, and I think when you go diving, you're just so immersed in the dive, just sort of really focused on the fish and the sea and the natural environment. And then when you come up, you just want to tell about that. Semakin ke dalam, keindahan itu terus berlanjut. Di perairan Bati Tokong Sabang menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Kipas laut raksasa atau sifen tumbuh melebar di kedalaman. Bersama ikan-ikan berukuran besar menjadi bagian dari ekosistem laut yang masih terjaga. Tanda bahwa alam bawah laut Sabang masih terpelihara dengan baik. Hidup di dalamnya di saat kita diving ini adalah kewarnaan ataupun warna terumbu karang. Banyak jenis terumbu karang, dia ada warna mungkin ada kuning, ada hijau, ada juga merah. Dia banyak ragam warna. Jadi ikan pun nampak cerah di dalam walaupun matahari tidak ada. Kehidupan laut pun
dampak hidup. Sabang bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang ketenangan dan keseimbangan. Disinilah alam mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan merasakan, mengingatkan kita untuk bersyukur. Inilah Sabang, ujung barat Indonesia, sebuah simfoni tanpa nada. Pemirsa, demikianlah Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Naso Sabita. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.